Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema ini loh alasan kenapa nanti di surga tidak ada lagi penyakit. Masya Allah. Di segmen sebelumnya udah dibahas ya. Apa aja alasannya. Nah sampai nih sekarang nih ada satu pertanyaan lagi yang dari tadi aku pengen tanyain banget nih sama Ustadz Syam. Boleh Ustadz Syam? Siap. Ustadz Syam, bener gak sih katanya penghuni surga nanti itu bisa dilihat dari sakit yang sering dialami di dunia? Aku penasaran banget. Semakin dia di dunia ada sakitnya, semakin terbuka pintu surganya. Betul gitu. Nah ini apa nih, bener gak sih kayak gitu? Mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung tanya, "Apakah kamu pernah mendapatkan sebuah penyakit?" Yakni penyakit tersebut kalau kita mengatakan sekarang daripada demam, yakni kulitnya terasa panas, kemudian menembus ke tulangnya menggigil, umumildam namanya, subhanallah. Kata orang Badui, "Saya tidak pernah sakit begitu." Kemudian Nabi tanya lagi, "Apakah engkau pernah merasakan sudah?" Apa sudah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, itu penyakit bahwasanya seorang yang merasakan pusing di kepalanya atau sakit kepala yang dirasakan manusia. Maka orang Badui itu mengatakan, tidak pernah rasanya perasaan daripada kepalaku ini sehat terus mulai dari saya lahir sampai sekarang ini. Subhanallah. Tatkala orang ini pergi, maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihat seseorang dari penghuni neraka, maka lihatlah orang ini. Orang yang tidak pernah sakit seumur hidupnya. Bahkan Fir'aun itu tidak pernah sakit. Fir'aun itu tidak pernah sakit seumur hidupnya. Makanya merasa sombong, merasa dirinya Tuhan. Karena berbeda dengan manusia yang lain. Maka kalau ada sakit, bukan kita mengatakan syukuri sakitnya. Tidak. Tapi syukurilah kalaupun sakit masih bisa beribadah kepada Allah. Yang sayang sekali itu sudahlah sehat tapi menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pun pernah demam. Nabi SAW pun pernah merasakan sakit di bagian kepala. Nabi SAW pernah diracun, pernah disihir. Nabi SAW ini membuktikan bahwa Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa secara fisikly, secara biologis Nabi juga daripada manusia yang bisa merasakan sakit. Seandainya Nabi bukan seperti manusia, maka orang kafir akan berkata, wajar dia kan bukan manusia. Tapi memang daripada manusia juga, berarti juga merasakan sakit. Maka kalau mau dilihat penghuni surga, dilihat daripada sakitnya di dunia, semakin dia bersabar daripada sakitnya. Apa itu sabar ketika sakit? Bukan diam aja, tidak. Tapi sabar ketika sakit adalah berikhtiar tanpa henti. Dia berobat ke sini tidak bisa, berobat lagi ke sini. Kenapa Bu? Karena orang yang sakit ini gampang digoda sama setan. Udah minum obat ini tidak mempan, ke dokter ini tidak mempan, ke dukun anu saja. Kau datang ke kuburan ini, kau bawa ini, kau lewat, subhanallah. Ada dulu ajaran begini, kalau kamu punya penyakit kulit yang tidak bisa sembuh, ambil koin, lalu usapkan ke kulit, lalu buang ke kuburan ini. Subhanallah. Orang sakit itu banyak ujiannya, diuji untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau punya sakit demam yang tak kunjung sembuh, kau datang ke pohon ini, usap-usap pohonnya, lalu bacalah ini. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena digoda oleh syaitan. Maka kalau dia bersabar dan terus ikhtiar dengan ikhtiar yang dibenarkan dalam syariat, datang ke rumah sakit ini, datang ke klinik ini, datang ke terapi ini yang tetap dalam jalurnya syariat, maka inilah orang-orang yang akan dibalas sakitnya di akhirat nanti dengan kesehatan dan juga kenikmatan yang luar biasa. Bahkan Amin. saking takutnya sahabat yang gak pernah sakit itu, sahabat bilang sama Nabi, ya kalau begitu ya Rasulullah, doakan saya setiap hari sakit, tapi sakit yang tidak menghalangi saya ibadah. Waduh ya Allah. Jadi tetap berdoanya malah karena saking takutnya ya. Karena saya takutnya gak bisa masuk surga gitu. Karena banyak orang mampu lolos ujian sakit tapi tak mampu lolos ujian sehat. Waduh keren banget. Terima kasih guruku Ustaz Syam, boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Emang katanya kalau orang sakit itu pengennya cuma satu, sembuh. Tapi kalau orang sehat itu maunya banyak banget. Mau ini mau itu. Bener gak Bu? Ya udah deh, kalau gitu sekarang saya akan kasih kesempatan lagi jamaah yang ada di studio, bapak-bapak atau ibu-ibu untuk curhat nih. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, yang mau curhat boleh angkat tangannya deh.
Ayo, Ibu udah jauh-jauh Bapak dari Cirebon, masa nggak curhat sih? Oke deh, silahkan Ibu boleh perkenalan dulu namanya, dari mana, di tengah-tengah sini Bu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anita dari Majelis Taklim Nurus Salam, Desa Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon. Baik. Ya. Tepuk tangan dulu ini dari Cirebon, sama-sama dari Majelis Taklimnya biar semangat. Silakan, ya udah ada Habib Usman dan Ustadz Maulana. Apa yang mau dicurhatin Bu? Tentang kita meminjamkan uang, tetapi orangnya tidak tepat waktu, sedangkan saya butuh mau nagih, kasihan soalnya punya anak yatim gitu Pak. Iya, itu apabila saya sakit hati karena dia selalu ingkar janji, dosa enggak bagi saya? Oh gitu. Ini yang minjemnya anak yatim atau dia yang pinjam ke uang ibu itu punya anak yatim? Dua-duanya, ibu dan anak. Oh gitu, baik, baik, baik. Jadi yang mau ditanyain ibu dosa nggak kalau misal Iya, misalnya saya nagih jengkel terus? gitu tuh. Oh atau kesel gara-gara Ya, belum kesel. nggak dibayar-bayar Ya, gitu dalam kan hati? kadang kalau kita sakit hati tuh suka sumpah serapah Iya, gitu. iya, bener, Jadi bener. maksudnya saya dosa enggak gitu. Oh gitu, coba kita tanya dulu sama Habib Usman nih, gimana Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, orang yang meminjamkan uang kepada orang lain, dia memiliki hak untuk menagih. Dia memiliki kewajiban untuk menagih, mengingatkan. Agar apa? Agar orang tersebut bisa bayar utang. Dan tentunya pahala juga ketika mengingatkan. Karena apa? Menolong orang tersebut agar terbebas dari hutang. Dan ketika tadi di pertanyaannya itu dia memiliki anak yatim, dia itu yatim. Mau dia yatim, mau dia fakir, mau dia miskin, mau siapapun dia, yang namanya hutang tetap hutang. Wajib untuk dibayarkan. Kecuali ibu mengikhlaskan, itu lain cerita. Kalau ibu ikhlas karena Allah udah bismillah, nggak jadi masalah, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan ibu mau nagih, bismillah tagih. Ibu mau ikhlaskan, ikhlaskan. Jangan menggerutu. Di sini ada dua pilihan. Mau nagih bismillah, mau mengikhlaskan bismillah. Itu hak ibu. Kalau ibu butuh, ibu nagih. Tapi ingat, orang yang meminjamkan uang itu mempunyai hak untuk menagih. Orang yang dipinjamkan niatlah untuk bayar hutang. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bisa membayarnya. Tapi kalau orang yang bisa cuma minjam sini, minjam sana, minjam sini, minjam sana, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya apa? Dia nggak mau niat buat bayar hutang, maka Allah tidak akan berikan rezeki buat bayar hutang. Jadi tergantung daripada niat hamba tersebut. Kalau dia niat kuat untuk bertekad bisa bayar hutang, maka niscaya hutangnya akan lunas. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas Ustadz penjelasannya. Maulana. Hei, nah, kan? Kaget. Gimana Ustadz? Ada namanya adab, akhlak dalam memberi utang. Satu, kelebihan dari harta kita. Jadi kalau dia tidak bayar atau apa, tenang kita. Yang kedua, betul tadi kata Habib, ingatkan, tagih, kasih longgar, kasih solusi, itu semua. Oh bisa kok dicicil, nanti ya saya kasih, jadi bisa. Atau gimana kalau barangmu senilai utangnya saya ambil aja, saya jual dan bisa. Jadi banyak cara supaya utangnya bisa lunas, supaya ibu tenang. Jangan gara-gara utang putus silaturahmi. Jangan gara-gara hutang timbul kebencian. Ibu rugi 2 kali loh. Iya. Rugi uang, rugi hati. Dia nyenyak tidur, ibu nggak bisa tidur. Oke? Iya, Jadi paham sampai di sini. paham. Kalau begitu ibu tenang aja. Barang siapa yang sudah memberi utang orang, palanya 18 kali lipat daripada sedekah. Amin. ya Rabbal Waduh, Alamin. Masya Allah tuh Bu. Jadi gimana Bu, sudah terjawab ya, mudah-mudahan Ya. Ibu diberikan kelapangan hati. Amin, ya. ya Rabbal Dan yang Alamin. berhutang juga dikasih rezeki supaya bisa bayar Amin, hutangnya ya Bu. ya. Ya. Terima Terima kasih. kasih. Hebatnya kasih, Pak ibu, Ustadz. naginya secara halus. Secara halus. Di TV. TV nasional semua berapa nonton. Mudah-mudahan yang utang itu dia nonton. Habis itu dia bayar. Amin ya Allah. Amin. Tidak terasa sudah ada di akhir segmen. Baik, saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang ada di studio dan juga ada jamaah yang ada di rumah.
Akhir kata saya Mikdad Dausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.